Warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat baik, sangat mulia, sangat indah. Beliau semasa hidupnya tidak pernah mengajarkan untuk mencintai seseorang itu dengan cara memilih-milih akhlak, dengan cara memilih-milih perilaku. Rasulullah SAW itu tidak pernah mengajarkan untuk kita memilih-milih orang, untuk kita menghormati orang, mencintai orang berdasarkan akhlaknya. Kita tahu bagaimana Abu Jahal seperti apa. Kita tahu bagaimana dulu Sayyidina Umar bin Khattab itu seperti apa dari Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana dulu orang-orang yang mengusir Rasulullah SAW itu justru dicintai oleh Rasulullah SAW. Justru didoakan oleh Rasulullah SAW. Justru selalu didekati oleh Rasulullah SAW. Justru selalu disambut hangat, selalu disambut dengan senyum, selalu disambut dengan kasih sayang. Jadi ketika kita mencintai atau menghormati seseorang, jangan kita memilih-milih berdasarkan perilaku. Aku nggak suka sama si ini, aku nggak suka sama si ini, aku nggak suka sama si itu, aku nggak mau berteman sama dia, aku nggak mau dekat dengan dia. Kalau kita tahu bahwa orang itu perilakunya tidak baik, kita tahu bahwa orang itu perilakunya kurang sopan, kita doakan, kita ingatkan agar dia berperilaku baik, agar dia kembali ke jalan yang benar, agar dia tidak merugikan orang lain, bukan dengan cara menjauh, bukan dengan cara membenci. Ada fenomena yang terjadi di zaman sekarang itu hanya karena perilakunya tidak baik, lalu orang itu mengatakan, masa sih ini cucunya itu, masa sih ini anaknya si itu, masa sih ini putranya si itu, masa sih ini keturunannya si itu. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kita mencintai dan menyayangi seseorang itu karena mereka adalah umatnya Rasulullah SAW, karena mereka adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka adalah juga ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maupun itu ada Gus, ada anak kiai, ada Habib yang perilaku tidak baik, yang kita benci adalah perilakunya, bukan manusianya. Kita ingatkan agar habaib yang berlaku tidak baik, kita ingatkan agar tidak mengulangi perilaku yang buruk itu, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya ada anak kiai, ada seorang Gus berperilaku tidak baik, ya kita ingatkan agar kembali berperilaku baik, agar menjaga omongannya, akan menjaga sikapnya, akan menjaga sopan santunnya, bukan dengan cara mengolok-olok, bukan dengan cara mencaci maki, bukan dengan cara menghakimi ya. Antum siapa memilih-milih orang berdasarkan perilaku, berdasarkan ilmu? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengajarkan kita untuk memilih-milih orang berdasarkan perilaku, berdasarkan keilmuan, berdasarkan apapun. Allah Subhanahu Wa Taala pun walaupun banyak ada yang mencacinya pun, Allah Subhanahu Wa Taala tetap mencintainya, tetap menyayanginya, tetap ngasih rezeki, tetap mengasih rahmat, tetap mengasih berkah. Rasulullah SAW pun sama, dengan sifatnya rahmatan lil alamin. Walaupun ada sekian banyak orang membencinya, walaupun ada sekian banyak orang yang berperilaku tidak baik terhadapnya, Rasulullah SAW tetap berperilaku baik terhadap mereka yang selalu mencaci maki Rasulullah SAW, terhadap mereka yang selalu membenci Rasulullah SAW, terhadap mereka yang berperilaku tidak baik pada Rasulullah SAW. Berkat doanya Rasulullah SAW, alhamdulillah, Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, bahkan menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW juga tetap mendoakan, tetap menyayangi Abu Jahal, tetap menyayangi Abu Sufyan, tetap menyayangi
orang yang mengusir Rasulullah SAW, orang-orang yang berbuat tidak baik pada Rasulullah SAW. Ya, walaupun Abu Jahal itu nggak masuk Islam, Rasulullah SAW tetap mendoakan, Masya Allah, putranya Abu Jahal menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Ikrimah bin Abu Jahal itu menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Begitu besar cintanya Sayyidina Ikrimah terhadap Rasulullah SAW. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, kita wujudkan cinta kita dengan cara kita tidak memilah-milah orang berdasarkan perilaku, berdasarkan ilmu, berdasarkan apapun. Tapi kita cintailah mereka sebagaimana mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai mereka sebagaimana mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memberi mereka rezeki, selalu memberi mereka ilmu, selalu memberi mereka berkah. Adapun Habib yang berlaku tidak baik, ingatkan agar kembali ke jalan yang benar, agar menjadi jalan baik. Adapun anak kiai berlaku tidak baik, ingatkan, tegur, ingatkan, nasihati, arahkan kembali ke jalan yang baik. Adapun anak orang soleh yang mungkin berlaku tidak soleh, ingatkan agar kembali, agar menjadi orang soleh. Jangan kita merasa bahwa akhlak kita lebih baik daripada si A, akhlak kita lebih baik daripada si B, akhlak kita lebih baik daripada si A. Akhlak kita sendiri juga nggak baik, akhlak kita sendiri juga mungkin buruk. Hati kita sendiri, pikiran kita sendiri mungkin dipandang Allah sangat kotor. Jangan kita menghakimi, mencaci maki orang lain, sekalipun itu orang lain itu berlaku tidak baik. Bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa taala justru hati kita, perilaku kita jauh lebih tidak baik daripada orang yang kita hakimi. Daripada kita sibuk membicarakan akhlak orang, lebih baik kita sibuk memperbaiki akhlak diri kita sendiri, memperbaiki mulut kita sendiri, memperbaiki lidah kita sendiri, memperbaiki mata kita sendiri, memperbaiki penglihatan kita sendiri, memperbaiki pendengaran kita sendiri. Mulut kita penuh dengan kata-kata yang mungkin pernah menyakiti hati orang lain. Mata kita penuh dengan penglihatan yang mungkin sering dan tidak kita sadari melihat sesuatu yang sifatnya bermaksiat. Yang mungkin sering kita mengetahui sesuatu, bahasa sesuatu tidak baik, tapi kita diam. Telinga kita penuh dengan kotoran dosa, mungkin karena sering mendengar hal yang sifatnya ghibah, sering mendengar sesuatu tidak bermanfaat. Tangan kita penuh dengan lemburan dosa, penuh dengan sejarah, mungkin pernah menyakiti hati orang lain, pernah berlaku tidak baik. Kita sendiri berumuran dosa, kita sendiri berumuran kotoran. Jadi tidak perlu kita sibuk menghakimi orang lain berdasarkan akhlaknya dan perilakunya. Kalau ada yang tidak baik, kita ingatkan. Kalau ada yang berbuat salah, kita ingatkan agar tidak berbuat salah. Kalau ada yang lupa sholat, kita ingatkan supaya dia sholat. Kalau ada yang belum ngaji, kita ingatkan supaya dia ngaji. Kalau ada yang belum bisa baca Quran, kita ingatkan, kita ajar dia untuk bisa baca Quran. Kalau ada yang sombong, kita ingatkan agar tidak berlaku sombong. Kalau ada yang serakah, kita ingatkan agar tidak berlaku serakah. Tunjukkan rasa cinta kita pada Rasulullah SAW dengan cara kita meniru sifat-sifat beliau, dengan cara kita mengikuti sifat-sifat beliau, dengan cara kita mengikuti cara beliau menyayangi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.